La ilaha illallah, la ilaha illahua, itu tauhidnya. Masih menyebut. Hati menyebut Allah, masuk hu Allah, atau diganti hu urip. Ini nyebut si an. Ini namanya dzikir miturut golongan kita yang ada di syariat dan di thariqah. Sedangkan dzikir miturut golongan ahli syuhud yang ada di hakikat dan makrifat beda. Bila suarin wa kalamin wa lafdin wa ismin, sudah tidak berkalam secara lesan, sudah tidak menyebut secara hati tentang namanya, enggak. Tapi pertama su'aul basirah, merasa, lalu bertemu, lalu menyatakan. Su'aul basirah wa ainul basirah wa hakul basirah, tiga-tiganya inilah disebut wa huwa adzikru bisiril asrar. Niki. Ya ini satu kesadaran di dalam hati bahwasanya segala hal apapun yang disebut makhlukot itu nggak bisa nyapo-nyapo. Untuk ini nggak bisa, untuk itu nggak bisa. Jadi hati anda sadar gerakan yang terjadi pada diri anda, penglihatan yang terjadi pada penglihatan anda, pendengaran, ucapan dan lain sebagainya, hatimu akan merasa bahwasanya itu hanya milik Allah. Allah yang sebagai aktor sang yang berperan. Itulah dzikir. Makanya di dalam hikam itu beliau Ibnu Athaillah dawuh, udruk la tadruk, ojo ninggal nosiro adzikra ing dzikir iki. Li adami hudurika ma Allahi bihi, senajano keadaan dzikirmu itu belum di ainul basirah atau hakul basirah, tetap su'aul basirah itu terus lakukan. Nanti seiring waktu yang sudah Allah tentukan, pasti ainul basirah itu akan muncul setelah Allah menyalakan nur makrifat di dalam hatimu. Tatkala nur makrifat ini Allah nyalakan dalam hati yang hamba kehendaki, maka kullu suwarin al-makhlukin, semua gambar-gambar makhluk dalam hati saat itu juga langsung sirna. Ini sama halnya tatkala cahaya lampu ini dinyalakan, maka saat itu juga kegelapan akan hilang. Bon. Jadi nggak mungkin Pak, ruh itu akan bisa bertemu Allah tatkala di dalam diri ruh, dalam hati ruh itu masih ada kelalaian terhadap Allah. Kaifa yumkinu, khali kaya apa yumkinu, mungkin linafsi kedue ruh apa ayaf hamaha ing yento faham sapa nafsu atau ruh asrara ilmillahi ing piro-piro rahasiani ilmu tentang Allah. Itulah ilmu hakikat marifat. Bagaimana mungkin ruh akan paham tentang masalah ilmu hakikat ketika saat disampaikan, sementara idas tamarrot tatkalane tetep apa nafsu fi raddi ta'alimi ilmil hakikati, ing dalem tetep nolak apa ruh taklimi ilmil hakikati, ing ngelmu tauhid atau ilmu hakikat. Apa mungkin ruh itu akan paham, hati seseorang akan paham tentang rahasianya ilmu tentang Allah, sementara ruh itu masih tetap menolak ajaran hakikat? Ini sudah Allah tuangkan di dalam cerita kisah Nabiullah Musa dengan Nabi Khidir. Tatkala beliau ingin berguru terhadap Nabi Khidir, dihadapkan 3 persoalan oleh karena si Nabi Musa itu tidak bisa memandang apa yang Nabi Khidir pandang, maka dia tetap menolak alias menyalahkan apa yang berlaku terhadap Nabi Khidir. Jam'ul ajabati utawi sekabehane jawaban al-madhkurati kang wis den tutur, sabikon kang wis kliwat, hiya utawi ajabat
iku muhalun, jawabe muhal. Pertanyaan dari awal, apakah mungkin hati akan bisa mencorong sementara gambar yang ada dalam hati iku makhluk? Yang kedua, apa mungkin roh itu bisa menghadap dan bertemu Allah? Lawang roh itu masih hatinya diikat oleh kesenangan nafsu. Yang ketiga, apa mungkin ruh itu akan bisa bertemu Allah, ingat pada Allah, sementara ruh itu belum bebas yang namanya lalai pada Allah? Jawabannya wahia mohalun. Jawabnya mohal, tidak. Wis. Wal khulasatu tawi kesimpulan. Kaifa tadkhulu, hale kaya apa mlebu ar-ruhu. Ruh. Kaifa tadkhulu, hale kaya apa tadkhulu mlebu ar-ruha ing ruh. Idal jannati maring surga. Ida kana tatkalane ono apa ruh iku la yazalu ora leren-leren fihi ing dalam ruh apa syarokun, syirik. Apa mungkin roh akan bisa masuk ke surga sementara di dalam diri roh ada syirik? Itu tadi. Oh, aku sing salat, aku sing gambar makhluk masih ada dalam hati kita, Pak. Yaqulu khalid dawuh sapa Allah Gusti Allah fi suratil Maidah, ing dalam surat Maidah, surat yang kelima ayat 72. Lakot kafaro yekti temen-temen kufur sapa aladina wong akeh kalu kang padha ngucap sapa ladina, rupane ucapan innallaha huwal masih ibnu Maryam. Iki sak temene Allah, huwa ya Allah iku al-masih. Ngapunten, al-masih iku terkenal Nabi Isa. Iku ibnu Maryam, anak lanange Siti Maryam. Lho ngoten niki. Sungguh kufur orang-orang yang mengatakan bahwasanya sesungguhnya Allah itu yang namanya Masih iku anaknya Maryam itu anaknya Allah. Jadi mengatakan Tuhan anak. Iki pun sampai untal secara syariat loh, Pak. Kalau jenengan maknai untal secara syariat, dia gak ketemu sampean. Ya gak ada orang yang menyekutukan Allah. Ini kan bahasa. Ibnu Maryam iku Allah, iku Tuhan. Lho ngoten iki karepe iki. Maksudnya ya nopo? Jenengan nek merasa jenengan yang sholat, berarti dalam hatimu iku ngaku-ngaku tuh. Lu ngoten lho niku. Halus ya. Halus. Ahli kitab gak akan paham, gak mengerti kalau maksudnya adalah itu. Contohlah Pak, saya merampas sifat Allah. Kuwasa melakukan apa? Ngoten. Tatkala dalam hatiku muncul rasa keakuan diri makhluk ini yang melakukan, inilah maksudnya innallaha huwa al-masihu ibnu Maryam, maksudnya di situ. Dalam kalimah umum kan mengatakan Isa anak lanangi Maryam itu Tuhan. Lah ngoten to niku. Bukan wujud dohir, itu kan. Ini sebetulnya panggilan saking ide al-masih kepada Tuhan dikasih namanya titel atau ismul laqab, jeneng julukan ibnu Maryam. Sebagai anak, itu panggilan mawon untuk memuliakan Isa. Bukan Isa itu Tuhan. Sebetulnya enggak. Ini yang umat Islam enggak paham. Kacamata syariat memang seperti itu, tapi kacamata hakikat ternyata banyak di antara kita masuk di dalam ayat ini mengatakan bahwasanya Isa itu anaknya Tuhan. Ternyata kita lah Pak sebagai manusia saya ngaku-ngaku. Lagi selain diri kita, orang lain. Sebab apa? Sesuatu itu akhirnya berubah. Sebab si A, hati kita punya iman, si A ini yang merubah situ. Berarti ya iku Pak, maksudnya menyamakan Isa itu sebagai Tuhan. Enggak terima ya apa-apa. Saya katakan apa adanya, maksud dari sesuatu yang rahasia yang selama ini Anda tidak mengerti.
Itulah namanya syirik, Pak. Namanya syirik. Innahu wa qala lan dawuh sapa al-masih. Al-masih Nabi Isa iku dawuh, Pak. Dawuh ngeten. Ya Bani Israel, hei Bani Israel kaumku, a'budu nyembah sira kabeh Allah ing Gusti Allah. Lah statuse Allah iku Rabbi kelawan dadi pangeranku, wa rabbukum lan pangeran sira kabeh. Iki Nabi Isa loh ya yang mengatakan. Artinya ayat ini jangan kau sembah aku, tapi sembahlah Tuhanku dan Tuhan kamu semuanya. Sama di tengah-tengah umat Islam. Pernahkah Rasulullah menyuruh kita untuk menyembah, memuji pada diri? Enggak ada. Bila mana ada seseorang bahkan yang ngaku-ngaku duriah mengatakan ada, nyun sewu, terserah Anda percaya silakan, enggak percaya monggo. Aku enggak maksa. Tapi yang jelas saya katakan tidak akan pernah beliau mengatakan suruh untuk menyembah, memuji pada dirinya. Kemarin kita membedah makalah apa maksud mereka mengatakan itu. Baik yang betul-betul ada keturunan atau tidak, apa sebetulnya. Bab yang kemarin pernah sudah kita bahas, ternyata ada sesuatu yang tidak kita tahu. Apa? Supaya ingin dipuja, ya, dan di dalam dirinya bermegah-megahan atau bersenang-senang dengan adanya keturunan. Mungkin itu bab duriyah atau bab nasab. Mengapa kita tidak boleh untuk menyekutukan Allah? Innahu satemene Gusti Allah iku man utawi sapane wong iku yusrik lamuno nyekutokake sapa man billahi kelawan Allah, ya faqat haroma mongko teman-teman ngaromake sapa Allah Gusti Allah alaihi ngatasi man ngaromake al jannata ing mlebu swarga, wa ma'wahulan utawi nggon baline man iku annarun roko, wa malidoliminalan wamalan ing ngono, wa malidoliminalan ora ono iku keduwe pira-pira wong sing dolim. Wong dolim ya wong sing berbuat syirik. Sapa man sapa min apa minna sirin minan iku minan ansorina min ansorina utawi saking penolong. Bapak Ibu, Anda percaya gak percaya terserah. Selama hati masih ada penyekutuan Allah terhadap yang lain, miturut ayat ini Allah mengharamkan masuk surga. Memang tamthile contohnya itu adalah Isa ibnu Maryam, tapi aslinya bukan itu. Keimanan yang ada di dalam hati kita terhadap makhluk itulah sebetulnya yang dimaksud ayat innallaha huwa al-masih. Ini al-masih itu makhluk, berarti makhluk apapun. Bahkan ayat yang terakhir wa malidolimina min ansor, tidak akan menemukan penolong bagi kita yang berbuat dolim seperti ini. Anggite gampang ngono, enak ngomong salat so iku mlebu surga. Sik tah aku takok, nek gak mlebu tenan iku nuntut sapa? Wani ya cocote sing ngomong iku mang dituntut. Ya ora wani. Ora wani. Tapi kalau kita melihat lebih ke dalam, syirik, pengenalan syirik ternyata tidak hanya syirik jali, akan tetapi syirik khafilah. Itulah kebanyakan yang bersarang di dalam dada kita sebagai umat manusia. Yun sewu lho Pak. Wong Islam secara syariat mengatakan gairul Islam itu wong apa? Kafir toh? Sama. Orang gairul Islam mengatakan orang Islam itu sama. Sama Pak. Jenengan ya dihina sebagai orang kafir, sama semuanya itu. Yang mengatakan itu. Terus yang bener itu sing ndi? Mana agama yang menjadikan hati sampai itu betul-betul di dalam kebenaran? Dalika dinul qayyimah, inilah yang dimaksud agama yang lurus. Itu agama yang mana? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud. Ini adakah keikhlasan hati sampai dalam beragama? Padahal ikhlas itu nggak merasa dirimu yang melakukan.
Kalau bahasa saya, Pak, Anda orang Islam secara dohir, Nasrani, Hindu, Buddha, Kapitayan, dan apapun. Jikalau hatimu sudah tidak ada selain ilahukum ilahu wahid, itulah ahli surga. Bahkan di dalam surah Al-Baqarah, Allah katakan yang masuk surga itu tidak hanya orang-orang itu, orang kepercayaan. Gak duwe agama, Pak. Gak duwe agama. Tapi hatinya percaya niku mung dateng Gusti Allah. Artinya ilahukum ilahu wahid. Inilah yang menentukan qalbin salim, hati yang selamat di mata Tuhan ada di sini. Kok berani sampean ngomong lah apa gak wani? Lawangnya ini kebenarannya itu di situ. Kebenarannya di sini. Urusan tokoh-tokoh agama apapun, agama apapun, tokoh-tokoh masyarakat apapun. Nek gak seneng ya gak apa-apa. Gak setuju ya rapopo. Silakan Anda mendoktrin terhadap umatmu sesuai dengan pengetahuan ilmu yang ada pada dirimu, tapi tolong biarkan juga saya untuk memberikan pengetahuan terhadap umat yang mau menerima. Nek ngeten kan balan, Pak. Monggo. Aku tidak banyak-banyakan umat. Enggak. Ingat, tugasku hanya menyampaikan saja. Urusan setuju dan tidak setuju, ikut terserah jenengan. Laksana, seorang laki-laki mempunyai keinginan untuk meminang seorang perempuan, ditolak yo ojo muring. Sing jero segoro sampean, anggap penduduk jodohmu. Enggak ya, ada yang nafsune cinta ditolak dukun, bayuh. Ojo ngono. Cinta yang tulus itu berangkat dari hati karena Allah. Jadi arek nom-nom kalau dunia tidak selebar daun kelor lah. Apa maknane? Pun Pak, niku kesimpulannya ojo pisan-pisan hati bisa masuk di dalam anugerah makrifat Allah manakala dalam hatimu masih merasa kau yang berzikir. Hatimu kau merasa jikalau kau yang berkholwat. Jangan. Walaupun secara ilmu saya katakan, Pak, asah terus zikir itu, terus asah. Tapi disitulah Anda harus membuktikan bahwasanya yang berzikir dan yang berkholwat bukan saya, manusia. Oke? Masuk pada pertanyaan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama Gus, saya menyampaikan salam dari jamaah Paling Baswilin. Kesannya kepada Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya Gus, ini saya keterangan dari Gus, katanya alam ini, dunia ini alamnya kewan-kewan semua, dan manusia itu sebenarnya alamnya di surga. Pertanyaan saya, apakah Nabi Adam setelah dicampakkan ke dunia ini binatang-binatang sudah ada? Sekian, saya minta penjelasan dari Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang jelas kula. Ampun gopuh koyo diberceleng lho ya. Maaf, saya ulangi Gus. Nggih. Keterangan saya mendengar keterangan dari Gus Mukyason, dunia ini adalah alamnya para hewan-hewan. Alamnya hewan seperti hewan. Oke, nggih, terus. Ular. Nah, sesungguhnya alamnya manusia itu di alam surga. Nggih. Pertanyaan saya, apakah Nabi Adam dicampakkan ke dunia ini binatang-binatang tersebut sudah ada? Sekian pertanyaan saya, minta penyerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ketika Nabi Adam dicampakkan ke dunia, alam surga itu sudah ada? Kita maksudnya? Hewan-hewan itu sudah ada? Oh, ngoten. Pun, senjenengan kula takoki. Dhisik endi ndok ambek pitik? Maksud ndok itu, Pak, wiji kang dumadi di dalamnya itu ya disebut Nur Muhammad. Ya tinggal kita jawabnya lebih dahulu mana adanya ruh dengan jasad ini. Lah,
Ngoten mawon. Gak usah bingung-bingung. Memang Pak, dunia niku alami hewan. Mengapa Nabi Adam diuncalke dicampakkan ke dunia? Karena sifatnya koyo hewan. Di situ sebetulnya. Apakah Nabi Adam itu sebelum diuncalkan, dilemparkan ke dunia, hewan itu sudah ada, sifat ada. Nah itu iblis itu. Iblis. Lah muncul dari mana hewan itu? Iblis itu muncul dari mana? Gampang jawabnya. Jenengan malaikat munculnya tekon di. Dari akad toh? Dari akad. Itulah yang kusebut sebagai Nur Muhammad. Kados ngeten, Pak. Oke. Niki katakanlah pohon. Anggaplah pohon ini berdiri di tanah, bukan di pot ngeten, Pak. Ya, anggap. Waktu kemarau, nggak ada tanda-tanda munculnya pohon. Tapi ketika saat hujan lebat datang, baru bermunculan pohon-pohon. Nah, ketika saat sudah bermunculan pohon itu bisa dikatakan, sesungguhnya dulu waktu sebelum hujan di dalam tanah itu ada pohon. Itulah yang disebut Nur Muhammad, wiji kang dumadi sak lebete urip. Iniku. Lah, wujudnya pohon itu adalah manifestasi dari Nur Muhammad itu. Sekarang tinggal pertanyaan gini, bagaimana wujudnya ruh dengan wujudnya Nur Muhammad, atau ruh itu sama dengan wujudnya jasad atau wujudnya pohon? Piye carane kalau bedani? Ini secara nggak sadar sampai tak arahkan wujud Allah batin dan dohir. Sebetulnya di situ. Jadi jawaban saya Pak, tinggal melihat jawab saya dari arah mana. Kalau jawab saya dari arah syariat, sebelum Nabi Adam dicampakkan atau dilempar ke dunia, perkara nyuwun sewu yang namanya hayawan itu jelas sudah ada. Sifat karakter sebetulnya sudah ada. Tinggal pertanyaannya, apakah sifat karakter kehewanan itu dalam diri kita muncul apa enggak? Muncul apa enggak? Lah ternyata Bapak Ibu, munculnya itu bersamaan dengan ketika buluhu tekane masa kita balik baru bermunculan. Yaitu toh bersamaan Nabi Adam dilempar dari surga ke dunia. Akhirnya bagaimana? Adam mau kembali lagi enggak? Fatalaqqa Adamu mir rabbi kalimatin fataba alaih. Bisa kembali apabila kesalahannya diampuni Allah. Allah bisa mengampuni, alasannya jikalau Nabi Adam fatalaqqa menerima mir rabbihi dari pangerane Adam. Menerima apa? Kalimat wahyu. Endi wahyu nih? Ya ini. Hati jenengan bisa menerima taqaikul asrar, lembut-lembuti ilmu kepangeranan, yaitu yang kami sebut sebagai ilmu hakikat baru. Itulah yang disebut kalimat atau wahyu. Mekaten. Ada lagi? Mungkin Ibu, monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kula nomor setunggal Gus. Selama setahun ini itu di hati saya sudah bergejolak. Kebetulan saya diizinkan Allah, diamanai Allah untuk mendampingi ibu-ibu yang sudah lanjut usia untuk belajar membaca Al-Quran. Dari situ ternyata saya mengenal ilmu tauhid ini kan sudah 1 tahun. Karena biasanya ibu-ibu itu tidak hanya ngaji saja, ngaji membaca Al-Quran saja, tapi kebanyakan banyak curhatnya. Nah dari setiap curhatan mereka itu kayaknya kalau saya menyimpulkan ini solusinya itu ada di ilmu tauhid semua. Tapi saya kan belum ada izin untuk menyampaikan ilmu tauhid. Jadi sudah setahun ini saya itu hati saya rasanya mau ngomong takut gitu loh ke Gus. Saya minta petunjuknya. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, saya punya trauma yang bertahun-tahun saya pendam. Saya mohon waktunya untuk
ketemu Gus. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tatkala di dalam hati panjenengan itu ada satu keinginan untuk menyampaikan apa isi di dalam daqaiqul asror, lembut-lembuti ilmu Allah, berarti tetanda itu sudah Allah izinkan. Lah apa ngenteni kula? Ora. Aku malah seneng, Pak. Siapapun di antara panjenengan iku Allah sudah gerakkan hatinya untuk menyampaikan minimal anak dan istri teman. Wah, tambah seneng loh. Istilah bahasa lagune Roma Irama, berat dipikul, ringan dicincin. Tambah seneng. Tondo-tondone apa? Ya itu tadi. Dalam hati jenengan sudah digerakkan Allah untuk menyampaikan, sampai no. Jangan takut salah. Jangan. Allah lebih paham. Udah, jangan takut salah jenengan. Bon, satu. Nomor dua, masalah trauma yang bertahun-tahun. Niku mengandung tanda tanya besar, Pak ya. Gawedeng gelawer nang jamaah-jamaah. Kalau toh memang nggak bisa dibuka di majelis ini, monggo rapopo. Tapi terbatas lo waktunya. Terbatas nggih. Mboten napa-napa nggih? Oke. Nggih, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Abi, ini ada titipan dari teman. Pertanyaan seperti ini, apa benar Nabi Adam itu manusia pertama kali? Siapa yang melahirkan dan menikahkannya? Yang pertama. Yang kedua, syahadat Adam dan Muhammad termasuk Nabi sebelum beliau syahadat gimana? Nomor tiga, apakah ada amil zakat di Ponpes JP Abi? Sudah itu aja, makasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang makhluk sebelum Nabi Adam, ya sudah ada. Di dunia sudah ada. Dalam keterangan Quran ada. Cuman saya lupa. Di surat apa, ayat keberapa, cari sendiri. Tentang makhluk loh ya. Apakah sebelum Nabi Adam itu Allah menciptakan makhluk di bumi? Jawabnya ada. Yes. Terus kalau Nabi Adam itu awal makhluk disebut manusia. Lah manusia ini makhluk kan macam-macam. Ada makhluk jin, ada makhluk iblis, ada makhluk apapun itu. Cuman ini bicara manusia. Kalau manusia berarti yo satu-satunya awal yo Nabi Adam itu. Terus syahadatnya beliau itu bagaimana? Padahal Nabi Muhammad belum ada. Ternyata jawab saya dari syariat tetap Muhammad. Karena Muhammad sudah ada. Muhammad sudah ada, cuman belum tampak. Seperti halnya pohon tadi. Air hujan belum datang, nggak tampak. Munculnya pohon. Tapi ketika air hujan sudah datang, kok muncul? Berarti bisa disimpulkan, oh berarti dulu walaupun nggak tampak, nggak nyata secara dohir, secara batin sudah ada. Ya tetap Muhammadur Rasulullah. Tetap Muhammadur Rasulullah. Tapi hakikatnya Muhammad itu sopo, lho ngoten lho. Makanya kita akan memahami syahadat roh, bukan syahadat jasmani, syahadat ruh. Kemanakah yang dimaksud? Wa anna Muhammad itu ternyata makhluk. Muhammad itu makhluk, statusnya Rasulullah. Ini keterangan masuk di dalam bab syahadat hakikat. Terus yang ketiga, apakah di JP ada amil atau yang menangani tentang masalah zakat? Urusan itu sampean takok pengurus mawon. Kula namung ngaji, ngoten tak ya. Jadi sampean takok pengurus apakah ada mengadakan wadah untuk menangani zakat fitrah atau enggak. Saya juga enggak tahu. Sampean tanya terhadap pengurus. Mekaten Bu. Masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paringi asma kula Badru Soleh saking Pojokrejo Kesampen Jombang. Nggih. Nyuwun pencerahan tentang
Aku hidup yang mempunyai nama Allah yang menguasai jagat langit maupun bumi. Nyuwun pencerahan tentang jagat langit maupun bumi, Gus. Nggih. Sampun mengakoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kullillahi iku tetep kedue Allah apa ma fis samawati wa ma fil ardi. Yang ada di jagat langit dan jagat bumi. Pundi sing disebut jagat langit ruhaniyah. Pundi sing disebut jagat bumi jasmaniyah. Artinya baik di jagat ruhaniyah maupun jagat jasmaniyah iku pangerane mung tunggal. Itulah yang sering kami sebut hidup, urip, yaiku. Tinggal bagaimana kita bisa masuk ke alam itu, hanya itu. Wa dzakarallaha katsiran. Jikalau kau ingin masuk wal yaumal akhirah di dalam alam akhirat, ya wa dzakarallaha katsiran. Dzikir yang sudah kita pelajari harus terus jenengan praktekkan dengan sebanyak-banyaknya. Inilah yang dimaksud Kanjeng Nabi, liman kana yarjullaha. Seseorang yang dalam hatinya ada keinginan untuk bertemu Allah. Mekaten, Pak. Oke. Ada lagi? Cukup? Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.